mudah-mudahan teman-teman sini anak-anak kita didik seperti itu. Ya jangan menjadi celaka bagi anak-anak kita, siapa kita gitu. Begitu juga saya ya gitu. Biasa itu aja Pak. Ya lanjut. Biar seru nih, jangan putus nih. Terima kasih Bos. Sampai nih Pak Vito mau bicara lagi. Kasih ya. Ya. Yo, biar jangan putus ini. Oke deh. Jadi kita makin kemari makin mengerti bahwa negara ini tidak aman-aman saja ya. Nah, teman-teman, sekali lagi saya mau katakan negara ini tidak aman-aman saja karena ada gerakan di bawah tanah tetap pasti dan kuat mereka ingin menjadikan Indonesia adalah negara syariat Islam. Lembaga adat maksudnya ya, lembaga-lembaga kita jalin komunikasi. Bagaimana riak-riak mereka sebagai keturunan dari raja dari Sabang sampai Merauke. Mereka anak dari hulu balang kerajaan. Mereka adalah orang-orang yang pernah berbakti di raja-raja Nusantara. Hari ini untuk beli nasi aja mereka susah. Hari ini mereka untuk berobat karena sakit aja menderita. Hari ini anak-anak mereka untuk masuk SMP aja tidak punya uang. Sementara waktu mereka membangun satu jaringan gugusan Nusantara menjadi Republik Indonesia, mereka sebagai raja, mereka sebagai otoritas yang ada di kerajaan-kerajaan dari Sabang sampai Merauke, mereka punya tahta, mereka punya kekuasaan, mereka punya kekayaan, mereka punya wilayah, mereka punya rakyat, mereka dimiskinkan sekarang. Ini yang harus kita bangun. Mereka merelakan kekuasaan, harta dan wilayahnya menjadi Nusantara, tapi mereka dikebiri. Anak cucu mereka sekarang entah kemana. Situs-situs kerajaan mereka dihilangkan. Ini yang perlu kita perhatikan. Makanya apa yang dilakukan Pak Panji Gumilang ini adalah sesuatu yang sangat positif. Sebuah pesantren yang mandiri. Dia sempat dihina bagaimana dia membuat jarak setiap saf orang yang sholat. Tapi tiba-tiba terjadi yang namanya COVID. Orang seluruh dunia mencontoh apa yang dilakukan Pak Panji Gumilang. Ada di Indonesia. Halo Pastor. Ya, mau Halo Mama. Iya, baik Pastor. Pastor, saya lihat ini Indonesia kan sekarang lagi dilema, terutama kepercayaan di dalam finansial, ya maksudnya keuangan. Nggak ada lagi yang bisa, artinya kepercayaan dunia terhadap Indonesia itu udah nggak inilah. Nah, maksud saya pemerintahan Pak Prabowo ini harus melaksanakan menghilangkan ketidakpercayaan itu. Caranya ya ada dua. Pertama, eksekusi koruptor. Itu penting Pak, penting sekali. Eksekusi para koruptor. Kedua, pemerintah harus lebih mengutamakan transparansi keuangan. Karena ini 8.000 triliun ini, itu kita nggak bisa ngebayangin mau bayarnya kayak apa, bagaimana caranya, kita nggak mau ini. Nah, yang Pastor bilang tuh benar. Ada dua negara yang bisa membantu, satu Cina atau satu Israel. Jadi Pak Prabowo ini sekali-sekali jangan lagi mengulangi kesalahan seperti Jokowi. Dia harus berani, dan orang-orang yang selama ini telah membawa bangsa ini ke jurang seperti JK itu harus benar-benar, kalau kita masih menghormati, pensiunkan dia. Karena dengan kehadiran dia di Hamas ini, semakin Indonesia itu tidak lagi akan dilihat oleh dunia. Jadi tolong Pak Prabowo harus bersikap tegas.
Dan saya punya punya pandangan. Saya ngeri terjadi perang saudara. Karena hanya dengan melalui perang saudara itu bisa negara itu akan pulih. Artinya semua anak bangsa akan sadar bahwa sudah saling bunuh, saling ini, udah nggak karu-karuan, baru bisa kembali pemulihan itu terjadi. Selama belum ada perang saudara dan diakibat pemimpin tidak tegas, itu akan terjadi itu. Itu aja. Dan kalau mau sistem pemerintahan yang bersih dan benar, tirulah Amerika, tirulah negara-negara Eropa. Karena dari sana timbul kepercayaan rakyat terhadap bangsa dan negara. Kalau soal yang tetangga kita sebelah, itu Pak Prabowo jangan sekali-sekali lunak. Ingat, pasti nanti Anda sendiri yang akan kena. Mendingan sekarang Anda bertindak tegas, Anda pulang ke rahmatullah, Anda dengan damai. Itu aja, Pastor. Terima kasih banyak, Pastor. Betul ya. Betul. Pak Putih lagi, Pak Putih. Terima kasih ya teman-teman. Ada hal yang menarik sebenarnya kalau kita Pomal ini benar-benar mau menjadi berkat bagi Indonesia ya. Mulailah lembaga-lembaga yang sudah kita bentuk, kita bangun komunitas kearifan lokal ini. Mulai misalnya nasi-nasi bungkus yang kita bagi-bagikan, kita masuk ke tempat-tempat situs-situs purbakala. Karena kalau kita lihat di situs-situs purbakala itu banyak sekali orang-orang terlantar juga ya. Banyak sekali orang-orang yang diabaikan oleh negara ini, padahal mereka ada di sana karena leluhurnya juga dulu menjadi bagian daripada kerajaan-kerajaan Nusantara yang kemudian menjadi Indonesia. Tapi kalau kita mau melihat sesungguhnya apa yang diekspos secara terbuka hari ini, kita dijajah A, dijajah B, dijajah C, sesungguhnya di seluruh dunia secara global sedang digenosida budayanya oleh satu bangsa. Ini hati-hati nih. Ya, seluruh dunia budaya bahasa mereka dirusak. Budaya berpakaian mereka dirusak. Tatanan hidup berbangsa dan bernegara di seluruh dunia dirusak karena satu hal ini. Jadi musuh global itu sebenarnya sekarang sudah nyata. Bagi mereka kemenangan, mereka bisa menjadi bagian dari seluruh dunia, menjadi bagian yang sekarang mereka menganggap itulah kebenaran. Tapi kalau kita mau jujur, Indonesia ini sendiri bagian dari penduduk global. Budaya Nusantara kita sudah digenosida oleh ajaran-ajaran mereka. Ini yang membuat beberapa negara di luar sana mulai terperangah. Karena apa? Begitu mereka sudah punya gigi, mereka sudah mulai menguasai. Berani protes, berani demo, menekan. Karena itu adalah karakter mereka sejak dulu. Dan itu ada di kitab suci mereka. Mereka berhak memerangi. Jadi kalau kita mau jujur sebenarnya, kita di Indonesia ini sekali lagi jangan jemu-jemu. Ikatlah budaya Nusantara ini menjadi bagian yang kokoh di Republik ini. Dan di sana ada kita orang-orang Kristen. Kenapa beberapa orang-orang di masa lampau berhasil masuk ke wilayah perdalaman zaman dulu? Karena mereka memakai adat budaya mereka, budaya lokal menceritakan siapa Yesus itu. Siapa itu Roh Kudus, siapa itu Allah Bapa. Nanti. Ini menarik. Kalau bukan karena budaya yang dipakai oleh no mention,
nggak ada itu orang-orang Batak itu bisa terima Kristen. Tapi mereka karena budayanya mungkin zaman dulu dengan sangat istimewa, ya mungkin kalau orang Batak bilang marende ya. Tapi karena kelihayan daripada Nomensan bermain biola, orang Batak lagi marende cocok. Makanya hati-hati. Kata kuncinya cuma satu. Kalau orang mabuk agama, nggak ada yang bisa jujur. Jadi takiyah kemana-mana. Tapi kalau orang mabuk minum keras, mereka pasti jadi jujur. Orang mabuk karena minuman keras, pasti jujur. Tapi kalau orang mabuk agama, hati-hati. Mereka menghalalkan segala. Itu dulu dari saya. Amin. Lanjut. Tadi si Tasya, Boleh, hilang ya Tasya boleh. ya. Ya, Pak Teddy lagi boleh, Pak Teddy silakan. Ya, ya memang saya berpikir sama apa tadi Pak Putih. Memang Pak Putih, saya sama dasar pemikiran saya sama Pak Putih sama sekali. Kenapa saya berpikir sama sekali? Saya senang tadi bicara purbakala. Saya kemarin itu Pak sambil berbicara tentang San Franciscus Xaverius. Bapak tadi bicara yang pengabar Injil itu, ya, dan lain sebagainya. Itu dasar pemikiran dari situ supaya kita berangkat berpikir ada gitu. Kenapa dia ada gitu? Nah, saya kembali ke sejarah ya. Saya ini yang saya bilang keputarbalikan yang tidak menghargai sejarah, dan sejarah itu sering diputarbalikan. Begini Pak, kemarin saya masuk ke perusahaan tetap Republik Indonesia di New York. Baru saya masuk ke satu ruangan. Di situ saya lihat nama LN Palar. Gitu. Setelah saya baca bukunya di situ, ternyata dia orang yang pertama menjadi 7 kali menjadi seorang diplomat, menjadi orang duta besar dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dia orang yang pertama yang membuka diplomatik dengan Amerika. Baru saya pikir, kapan saya pernah dapat pendidikan seperti ini? Gitu. Setelah saya lihat kenyataan dari barisan foto di situ, ada Menteri Luar Negeri Ali Alatas, ada Menteri Luar Negeri ada berapa? Saya sudah lupa lagi nama-namanya. Kemudian dia orang yang pertama, tapi saya nggak mau bawa ke ranah ke situ. Kemudian kita berbicara siapa sih orang yang menandatangani pertama uang di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya cari lagi itu. Ternyata ini Amaramis contoh gitu. Saya bingung, ini negara ini seperti lupa gitu. Kemudian kita bicara tentang pahlawan revolusi. Kenapa tidak muncul di permukaan seperti itu? Orang-orang yang benar-benar mencintai bangsa dan negara gitu. Ya. Bon, sekarang kita alukan orang yang melakukan, saya bilang melakukan apa ya, bagi negara, saya bilang melakukan menggerogoti kehidupan berbangsa dengan merusak sistem generasi muda, merusak apa kepada anak-anak muda kita sekarang. Kenapa itu luar biasa muncul di Negara Kesatuan Republik Indonesia? Itu saya senang lah si pejuang-pejuang yang ex Knil itu. Tentara ex Knil itu menjadi seorang tentara. Mereka akhirnya menjadi seorang benar-benar memerdekakan Indonesia dengan bagaimana mereka berjuang demi bangsa dan negara dan demi mereka menyerahkan diri mereka untuk bangsa dan negara. Itu yang saya kagum. Kakek saya, aduh Pak, nggak usah di itu. Dia sudah saya kasih contoh Pak. Lidi yang satu dilipat 3 Pak. Terlambat aja dihantam pakai lidi karena disiplinnya gitu. Tapi saya nggak tahu ini didikan Belanda atau didikan, tapi memang disiplin murni Pak. Dan kecintaannya kepada negara luar biasa Pak. Itu saya mau lihat bagaimana pejuang-pejuang kita dulu benar-benar cinta terhadap negara dan bangsa. Bukan diukur dengan transaksional, bukan dengan uang yang lebih terjadi sekarang ini. Nah itulah yang saya bilang bagus bagaimana ketidaktegaan gitu ya. Pejabat negara selaku melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti itu. Itu yang dasar pemikiran gitu selalu Pak. Saya ya kenapa Putih tadi bicara itu
belajar tentang purbakala, saya dari itu Pak, saya bulu Roma saya berdiri karena kalau dikaitkan dengan sejarah Pak. Contoh Ya. saya katakan ini ya, sama contoh saya bilang selalu saya kata Pak Paul, waktu itu sebagian orang ujung pandang Pak Putih habis itu Pak, dibantai Belanda itu. Kalau bukan Walter Monginsidi, apakah Walter Monginsidi dia bilang saya Islam? Tidak. Tidak, dia demi bangsa dan negara. Oke, saya tanya pada teman-teman sih, waktu Pirtendian menyerahkan diri dia, I am Nasution. Apakah dia bilang saya ini? Enggak. Apa dan Bogor uang untuk Tangerang? Saya bilang. Apakah dia bilang saya ini gitu? Enggak, dia enggak pernah bilang oh saya enggak, dia berjuang untuk bangsa dan negara. Amin. Itu yang saya mau gerakan kepada negarawan kita gitu. Ya, jangan main-main di transaksional untuk Anda dapat jabatan, untuk ini janganlah. Bagaimana Anda benar-benar cinta kepada bangsa dan negara seperti pahlawan-pahlawan kita dulu gitu. Itu yang saya harapkan gitu. Ya mudah-mudahan teman-teman anak-anak kita didik seperti itu. Ya jangan menjadi celaka bagi anak-anak kita, siapa kita gitu. Begitu juga saya ya gitu. Biasa itu aja Pak. Ya lanjut. Biar seru nih, jangan putus nih. Terima kasih Pak. Sampai nih Pak Putih mau bicara lagi. Terima kasih ya. Ya. Yo, biar jangan putus ini. Oke deh. Hmm. Jadi kita makin kemari makin mengerti bahwa negara ini tidak aman-aman saja ya. Nah, teman-teman sekali lagi saya mau katakan negara ini tidak aman-aman saja karena ada gerakan di bawah tanah tetap pasti dan kuat mereka ingin menjadikan Indonesia adalah negara syariat Islam. Ya, itu kita harus sadari. Bahkan saat kecolongan negara kita pasca reformasi disingkat menjadi NKRI tanpa mereka sadari para pemberi keputusan sudah membawa perangkap kepada kita negara Republik Indonesia. Ya, karena apa? Karena singkatan-singkatan itu bisa dipakai orang untuk merusak tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Kata-kata di situ saya pernah ucapkan di Komal ini di Zoom ini 2 tahun lalu. Kata-kata itu bisa ditafsirkan kemana-mana dan malah disetujui oleh Pak Jenderal Tobik. Kah itu bisa komunis, negara komunis Republik Indonesia, kah itu bisa negara Katolik Republik Indonesia, kah itu bisa negara Kristen Republik Indonesia, dan kah juga bisa negara Khilafah Republik Indonesia. Dan gerakan semut ini pernah diredam di masa 5 tahun lalu, 10 tahun lalu. Tapi sempat subur. 20 tahun lalu sempat subur. Sekali lagi, begitu Pak Jokowi berani membubarkan FPI, itu adalah keputusan yang sangat baik yang diambil oleh Presiden. Ya, kita sedang menantikan ini keputusan terbaik kedua. Harus ada lagi lembaga yang dikuburkan di zaman Pak Prabowo. Bukti-bukti sudah tercatat. Bukti-bukti sudah landed. Bukti-bukti media cetak elektronik, rekam jejak digital kita bisa lihat. Bahkan seharusnya ada satu partai politik yang harus dibubarkan di Republik ini. Karena gerakannya memang sangat jelas. Merekalah yang menggerakkan semut-semut di grassroots Republik ini. Saya tidak rela, makanya kami sedang bergerak. Kami sedang menyatukan gugus depan Nusantara ini melalui lembaga-lembaga yang sudah kita jalin, lembaga adat maksudnya ya, lembaga-lembaga kita jalin komunikasi, bagaimana riak-riak
Mereka sebagai keturunan dari raja dari Sabang sampai Merauke. Mereka anak dari hulu balang kerajaan. Mereka adalah orang-orang yang pernah berbakti di raja-raja Nusantara. Hari ini untuk beli nasi aja mereka susah. Hari ini mereka untuk berobat karena sakit aja menderita. Hari ini anak-anak mereka untuk masuk SMP aja tidak punya uang. Sementara waktu mereka membangun satu jaringan gugusan Nusantara menjadi Republik Indonesia, mereka sebagai raja, mereka sebagai otoritas yang ada di kerajaan-kerajaan dari Sabang sampai Merauke, mereka punya tahta, mereka punya kekuasaan, mereka punya kekayaan, mereka punya wilayah, mereka punya rakyat, mereka dimiskinkan sekarang. Ini yang harus kita bangun. Mereka merelakan kekuasaan, harta dan wilayahnya menjadi Nusantara, tapi mereka dikebiri. Anak cucu mereka sekarang entah kemana. Situs-situs kerajaan mereka dihilangkan. Ini yang perlu kita perhatikan. Makanya apa yang dilakukan Pak Panji Gumilang ini adalah sesuatu yang sangat positif. Sebuah pesantren yang mandiri. Dia sempat dihina bagaimana dia membuat jarak setiap saf orang yang sholat. Tapi tiba-tiba terjadi yang namanya COVID. Orang seluruh dunia mencontoh apa yang dilakukan Pak Panji Gumilang. Ada di Indonesia. Coba. Dulu diketawain, dibilang kafir. Begitu COVID, seluruh dunia ikutin apa yang dilakukan oleh Pak Panji Gumilang. Tapi karena dagang politik, beliau dikorbankan. Satu kerinduan kita harus rangkul orang ini. Orang ini brilian, dia mandiri dari segala segi. Ya, kemandirian pangan sudah dia buktikan. 20.000 lebih anggotanya, dia subsidi, dipekerjakan semua untuk kebersamaan. Tapi hari ini, semoga kasus kedua yang disangkakan kepada beliau mengenai TPPU, semoga orang-orang yang menjadi saksi, orang-orang yang ingin merekayasa tetap mengerti yang dia lakukan adalah kemandirian. Tapi ada satu komitmen kami, jangan mau terima lagi uang dari negara Pak Panji. Dia bilang iya. Karena apa yang Anda dapat sesungguhnya ada dikurang-kurangin untuk oknum. Tinggalkan Pak menerima bantuan. Kalau Bapak hanya untuk diperalat, memperkaya kantong-kantong oknum-oknum yang mengatasnamakan negara, memberikan Bapak bantuan, mau bos namanya, apapun itu. Itu dulu dari saya. Lanjut teman-teman, jangan kosong. Lanjut.